saya melihat bahwa di agama saya yang kemarin itu banyak kontradiksi. Dalam arti mulai dari segi ajarannya, dalam segi kitabnya itu berbeda antara kitab suci Injil yang saya punya di rumah dengan kitab suci yang pernah ada salah satu gereja Kristen yang memberi waktu itu beda. Jadi menurut saya kitab suci ketika ada campur tangan manusia, menurut saya udah suci. Aja tentang ketuhanan. Iya. Bahwasanya sekarang saya yakin bahwa Tuhan itu satu, Esa. Nggak ada Tuhan dua, Tuhan tiga, Tuhan empat, itu nggak ada. Terus tentang kitab suci juga yang selama ini saya pelajari, Al-Quran itu maupun di Indonesia maupun di Arab maupun di Amerika semua itu sama, nggak dirubah sama sekali. Jadi kesuciannya masih murni kalau menurut saya sekarang. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi as-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat para alim ulama, yang terhormat para sesepuh, Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami muliakan dan yang kami hormati, kami sayangi calon mu'alaf pada malam hari ini atas nama Stefanus Kurnia. Ya. Untuk nama lengkap Stefanus Kurnia. Sebentar. Stefanus Kurnia Indra Citra Wahana. Panjang sekali. Kemudian beliau ini untuk agar terkonfirmasi bahwa beliau bukan mualaf odong-odong, ini KTP asli saya minta, dan ini mohon maaf agak buram, jadi nah seperti ini agamanya Katolik. Kemudian beliau usia sekarang kisaran mau 25 ya, menginjak 25. Ya. Kemudian saya dapatkan data dari sini, kartu keluarga Mas Stefanus Kurnia ini seluruh keluarganya Katolik, termasuk Mas Stefanus Kurnia sebelum datang ke sini Katolik. Kemudian kecuali ibu ya. Iya, ibu Muslim. Ibu beliau ini agamanya Islam ya. Jadi dalam satu kakak ini semuanya Katolik kecuali ibu yang beragama Islam. Nah, kemudian saya mendapatkan informasi tadi bahwa Mas Stefanus Kurnia ini masuk Islam, keinginan masuk Islam sudah sejak 3 tahun yang lalu. Nah, mohon dibantu diceritakan bagaimana ceritanya, kok bisa tiba-tiba ujuk-ujuk ingin masuk Islam? Ya, pertama saya melihat bahwa di agama saya yang kemarin itu
banyak kontradiksi. Dalam arti mulai dari segi ajarannya, dalam segi kitabnya itu berbeda antara kitab suci Injil yang saya punya di rumah dengan kitab suci yang pernah ada salah satu gereja Kristen yang memberi waktu itu beda. Jadi menurut saya kitab suci ketika ada campur tangan manusia, menurut saya udah suci. Ya. Boleh tidak diceritakan ayat mana contoh yang itu membuat Mas Stefanus Kurnia menjadi bergejolak? Kalau ayatnya sendiri saya lupa, cuma ada katanya saya masih ingat di kitab saya yang besar, yang ukuran besar itu tulisannya dari situ, ada kata dari situ. Tapi di kitab yang kecil dengan ayat yang sama itu di situ. Jadi agak ada perbedaan. Tapi kenapa kok beda itu? Ya, LAI ya. Semua terbitan LAI. Kalau terbitannya saya lupa. Beda terbitannya. Lupa, cuma itu yang kecil dari gereja, kurang lebih kalau nggak salah GBI, terbitan GBI. Soalnya waktu itu waktu SMP ada kunjungan dari gereja Kristen membagikan kitab suci itu ukuran kecil. Memang beda yang menerbitkan, beda juga tahun, kadang sama yang menerbitkan, tapi beda tahun, beda cetakan, beda lagi. Beda tahun. Iya. Beda tahun. Contoh di Yohanes pasal 13 ayat 13 itu tahun-tahun sebelumnya itu, bukankah aku adalah Tuan ya, bukankah aku adalah Rabi itu Tuan, memang guru ya. Ya memang benar, aku adalah Rabi, itu kata Yesus. Nah, namun di tahun cetakan-cetakan sekarang diganti menjadi Tuhan. Ya, bukankah aku ini guru dan Tuhan? Ya memang aku ini adalah guru dan Tuhan. Ya memang benar katamu, memang aku ini adalah guru dan Tuhan. Itu cetakan yang terbaru. Jadi Tuhan dan Tuhan itu kan beda jauh, cuman satu kata saja, satu huruf saja yang membedakan. Baik, saya ingin bertanya, Mas Stefanus Kurnia ini ingin masuk Islam, ingin menikah atau enggak? Dari hati sendiri. Enggak atas ingin tujuan menikah, bukan? Enggak punya pasangan. Masih belum punya pasangan, jomblo ya. Saya doakan mendapatkan jodoh yang solehah. Nanti cari muslimah yang solehah. Nanti insya Allah bisa sharing-sharing ya. Baik. Ini di kartu keluarga. Ya. Ibu Muslim. Bagaimana ceritanya? Bapak saya Katolik. Ya. Ibu saya Muslim. Terus akhirnya menikah secara Katolik waktu itu. Ya. Tapi mama tetap Islam sampai sekarang. Masya Allah. Kakak tiri saya Muslim semua. Masya Allah. Saya doakan mudah-mudahan Mas Stefanus bisa mengajak keluarga yang lain. Minimal memberikan contoh. Memberikan contoh. Oh ternyata misalnya ayahnya Mas Stefanus nanti melihat ternyata anakku makin baik gitu kan. Nah dari situ mungkin ketertarikan beliau juga ingin masuk Islam juga begitu. Nah kemudian saya ingin bertanya Mas Stefanus, apa yang mendasari Mas Stefanus paling yang menjadi wasilah hidayah sehingga masuk Islam, yang paling apa ilmu yang selama ini sudah pernah didapatkan? Cukup banyak Pak, diantaranya aja tentang ketuhanan. Bahwasanya sekarang saya meyakin bahwa Tuhan itu satu, Esa. Nggak ada Tuhan 2, Tuhan 3, Tuhan 4 itu nggak ada. Terus tentang kitab suci juga yang selama ini saya pelajari, Al-Quran itu maupun di Indonesia maupun di Arab maupun di Amerika semua itu sama, nggak dirubah sama sekali. Jadi kesuciannya masih murni kalau menurut saya sekarang. Iya. Saya tadi sempat ngobrol dengan Mas Stefanus terkait dulu ada pertanyaan yang belum bisa dijawab. Akhirnya saya mencari sendirian kan gitu. Nah, pertanyaan apa itu? Di Islam kan masih ada hukum Islam di Arab, di Kisos. Nah, saya dulu berpikir Islam ini kenapa ya kok kejam? Di era modern, kenapa nggak paling nggak dihukum tembak lah atau apa? Kok dipancung terus potong tangan, kenapa masih ada itu?
Akhirnya saya cari jawabannya, temu di ceramah Dr. Zakir Naik waktu itu. Masya Allah. Beliau mengatakan Islam itu adil, hukum Allah itu adil. Sekarang bayangkan adikmu diperkosa, gimana reaksimu? Masa iya kamu maaf apa? Dengan mudahnya maafkan? Itu sih. Jadi saya, oh iya logis ini, jawaban yang logis menurut saya. Itu. Termasuk pancung sama tembak, katanya ada riset ya. Iya. Riset yang hukum tembak itu lebih sakit sebenarnya daripada pancung ya. Oke, baik. Tidak ada satupun orang yang memaksa Mas Stefanus Kurnia untuk masuk Islam. Nggak ada. Tidak ada. Nggak ada. Atas dasar keinginan hati sendiri. Keinginan hati sendiri. Baik. Ini Mas Stefanus Kurnia, saudara ada berapa ini? Adik kakak? Ya, adik saya 2 cewek. 2 cewek. Ya. Ayahnya yang mana ini? Ayah? Enggak, itu suaminya mama yang pertama. Oh. Udah meninggal, cerai mati jadi. Oh, udah meninggal. Ya. Baik, udah meninggal. Oh. Jadi bapak saya kakak sendiri, karena beda agama itu. Berarti kakaknya ayah? Sendiri. Ini jadi, ayah sambung berarti? bukan itu ayah. Yang sekarang itu ayah saya kandung. Ayah kandung? Iya. Oh, kakaknya sendiri tapi ya? Iya, kakaknya sendiri. Baik. Jikalau memang Mas Stefanus mudah-mudahan bisa mengajak adik-adiknya untuk masuk Islam ya. Apa yang ingin Mas Stefanus sampaikan mumpung ada di kamera ini? Monggo bisa disampaikan. Ya, saya selalu mendoakan untuk bapak saya sama adik saya semoga cepat atau lambat akan mendapat hidayah dari Allah. Insyaallah. Alhamdulillah pada malam hari ini Mas Stefanus Kurnia ini resmi insyaallah malam hari ini akan menjadi pengikut Yesus yang sejati ya. Jadi Mas Stefanus Kurnia alhamdulillah nanti akan bersama kami menjadi saudara kami, menjadi sahabat kami untuk menjadi pengikut Yesus yang sejati. Karena sejatinya umat Islam ini justru adalah pengikut Yesus yang paling sejati, yang sejati daripada umat yang lain. Nanti di akhirat itu Alkitab ya, Alkitab itu akan menjadi dasar hukum kita di akhirat nanti. Jikalau Alkitab itu nanti di akhirat nanti hukumnya ternyata adalah salah ya, maka orang Kristen masuk neraka, orang Islam masuk surga. Jikalau nanti di akhirat Bible itu ternyata adalah benar, maka orang Islam tetap masuk surga, orang Kristen tetap masuk neraka. Mau benar mau salah Alkitab itu, orang Islam tetap masuk surga, orang Kristen tetap masuk neraka. Karena bagaimana? Karena mau bagaimanapun yang menjalankan seluruh perintah ajaran Bible itu adalah umat Islam. Justru umat Kristiani tidak menjalankan seluruh mayoritas ajaran Bible. Sebagai contoh, ini saya kasih contoh. 1, Yesus mengajarkan puasa, umat Islam berpuasa, umat Kristen malah tidak berpuasa. Dalilnya ada di Imamat 23:29. Imamat pasal 23 ayat 29. Ada lagi di Matius pasal 6 ayat 16 sampai 18. Matius pasal 4 ayat 2 dan lain sebagainya. Banyak dalil tentang puasa, termasuk Yesus diantaranya pernah berpuasa selama 40 hari. Dan di Imamat pasal 23 ayat 29, barang siapa yang tidak merendahkan dirinya dengan cara berpuasa, maka wajib dilenyapkan di antara kamunya. Hukumannya adalah hukuman mati. Bible itu sangat keras dan justru yang menjalankan adalah umat Islam. Ya. 2, Yesus mengajarkan sunat, umat Islam bersunat, umat Kristen malah tidak bersunat. Yang bersunat pun itu hanyalah orang yang ingin untuk tujuan tertentu, bukan syariat dalam agama. Dalilnya ada di Lukas pasal 2 ayat 21, Kejadian pasal 17 ayat 9 sampai 14. 3, Bible juga diwajibkan agar wanita mengenakan hijab. Umat Islam mengenakan hijab, umat Kristen tidak mengenakan hijab. Bukti dalil di 1 Korintus pasal 11 ayat 5 sampai 6. Ya. Bagi siapa saja wanita yang bernubuat ya, maka wajiblah ia menudungi kepalanya.
Bagi yang tidak mau menudungi kepalanya, maka wajiblah ia untuk mencukur rambutnya. Bagi siapa saja yang tidak mau mencukur rambutnya, dan mencukur rambutnya adalah malu, menjadi malu buat dirinya, maka ia wajib menudungi kepalanya. Ini dalil Bible sangat keras sekali, memerintahkan agar wanita menudungi kepalanya. Nah, yang tidak mau menudungi kepalanya suruh gundul kepalanya. Nah, itu justru yang menjalankan syariat ini adalah umat Islam. 4. Yesus mengajarkan agar kita harus beriman hanya kepada Allah. Umat Islam juga hanya beriman kepada Allah. Bukti dalil Matius 4 ayat 10. Saya persingkat. 5. Bible diajarkan haram minum minuman keras. Umat Islam juga tidak minum minuman keras. Dalilnya Imamat pasal 10 ayat 8-11. 6. Bible diajarkan haram makan babi. Umat Islam juga tidak makan babi. Bukti dalilnya banyak. Salah satunya Imamat pasal 11 ayat 7-8. Ulangan pasal 14 ayat 8 dan lain sebagainya. 7. Yesus beribadah dengan cara bersujud. Umat Islam juga beribadah dengan cara bersujud. Ya. Bukti dalil Matius pasal 26 ayat 39. 8. Yesus berdoa kepada Allah. Umat Islam berdoa kepada Allah. Umat Kristen berdoa kepada Yesus. Bukti dalil Matius pasal 27 ayat 46. 9. Yesus berdoa dengan menengadahkan tangan. Umat Islam juga beribadah dengan menengadahkan tangan, sementara umat Kristen beribadah dengan cara menangkupkan tangan. Padahal tidak ada satupun dalil di Bible yang mengajarkan agar beribadah dengan cara menangkupkan tangan. Bukti dalil Yesus beribadah dengan mengangkat tangan di 1 Timotius pasal 2 ayat 8. 10. Yesus mati dikubur dikafani, tidak menggunakan peti. Ya, umat Islam juga mati dikubur dikafani persis prosesi penguburan Yesus. Bukti dalil di Markus pasal 15 ayat 46, Yohanes 19 ayat 10, Matius 27 ayat 59 dan lain sebagainya. 11. Yesus bersyahadat, umat Islam juga bersyahadat. Bukti dalil Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hukum yang kekal itu, bahwa mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Itu bukti bahwa Yesus mengajarkan syahadat, ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa ibnu Maryam Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Yesus Kristus hanyalah utusan Allah. Dan kalau di Islam sekarang, karena Nabi Muhammad adalah Rasul penutup setelah Yesus, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad hanyalah utusan Allah. Nah, baik Mas Stefanus Kurnia, karena Yesus mengajarkan syahadat, maka Mas Stefanus Kurnia juga malam hari ini akan bersyahadat dipandu oleh Ustadz Hakim. Nah, kepada Ustadz Hakim dipersilakan. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, syukur alhamdulillah malam ini kita kehadiran tamu Mas Stefanus Kurnia, alamat di Sambikerep. Sambikerep ya, di daerah Sambikerep, yang hari ini malam ini ingin menyatakan diri masuk Islam ya, dan tadi sudah didahului oleh tanya jawab yang sudah kita dengarkan bersama, dan kita semua yang ada di sini akan menjadi saksi dari Mas Stefanus Kurnia ini yang akan bersyahadat. Jadi menjadi Islam itu dibuktikan dengan baca syahadat ya. Setelah itu nanti Mas Stefanus mencoba untuk belajar bagaimana menjalankan Islam secara baik
diawali cara bersuci ya. Cara bersuci itu berarti ya mestinya tadi kesini itu ya sudah belajar cara mandi wajib. Tapi kalau belum ya apa, setelah ini nanti baca bagaimana cara mandi wajib, karena itu untuk membersihkan diri kita ya. Jadi syaratnya itu setelah bersuci baru kita bisa melaksanakan yang lain ya. Syahadat ya, bersuci, kemudian sholat dan segala macam, nanti itu sudah tertata rapi sehingga nanti Mas Stefanus bisa belajar. Oke, Mas Stefanus sudah siap? Siap. Tirukan ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah alla ilaha illallah wa asyhadu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dengan ucapan tadi, Mas Stefanus sudah resmi menjadi Muslim. Sekarang statusnya menjadi mu'alaf. Kalau tadi pada saat tanya jawab masih calon, sekarang sudah menjadi mu'alaf dan sudah beragama Islam. Kita berikan selamat kepada Mas Stefanus. Ini nanti namanya tetap Stefanus apa sudah ancang-ancang mau ada nama baru? Saya sih inginnya tetap aja, Pak. Oh, tetap ya? Iya, karena Oke. pemberian. Ya. Allahumma kini syarra nafsi wa zimli ala arsyadi amri. Allahumma gfirli ma asrartu wa ma ahlantu wa ma ahtatu wa ma amattu wa ma alimtu wa ma jahiltu. Ya Allah, lindungilah aku dari keburukan diriku sendiri. Teguhkan hatiku atas petunjuk yang paling lurus dari urusanku. Ya Allah, ampunilah aku dari apa yang aku sembunyikan, dari apa yang aku tampakkan, dari kesalahanku, dari apa yang aku sengaja, dari apa yang aku ketahui, dan dari apa yang aku tidak ketahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Ya, saya temannya Stefanus Kurnia Indra Citrawana. Saya satu kelas sama Stefanus sejak SMK. Saya alhamdulillah bersyukur subhanallah, Stefanus sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya sangat-sangat senang sekali. Cuma itu aja. Iya. Yang satu teman. Iya, halo. Karawitan. Karawitan satu kelas sejak kelas 1 sampai kelas 3. Grup karawitan semua. Iya. Ya, satu grup Satu karawitan. grup. Masih main sampai sekarang? Masih. Saya sudah. Saya sudah enggak ya. Udah. Enggak, saya manajemen sekarang. Manajemen. Kuliahnya. Oh, manajemen udah. Iya. Siapa yang main bass, siapa yang main Kalau semua. Ini terutama semua instrumen, Pak? instrumen ya. Nah. Ya kan gong ya. Rebab, gender. Pak. Mas Stefanus dulu kuliah di mana? Dengan di mana? Kalau saya nggak kuliah, yang dua ini yang kuliah. Oh, Mas Stefanus di sama ya, meneruskan. Iya, meneruskan yang dulu sekolah karawitan sampai ke isi Surakarta. Institut Seni Indonesia Seni Indonesia Surakarta. Surakarta. Iya. Saking cintanya karawitan. Iya. Seni. Saking niatnya dia. Mau jenengan? Coba, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Seftian Daru. Jadi begini Pak, kita itu dulunya itu satu sekolah, Iya. satu SMK, SMK 12. Kalau dulunya SMKI, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia. Jadi setelah kita lulus, kita berempat ini berpencar Pak. Stefanus ini di Institut Seni Indonesia Surakarta.
sedangkan saya di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Jadi sama-sama isi, tapi berbeda wilayah. Stefanus di Surakarta, saya di Yogyakartanya. Dan jurusannya juga sama, karawitan, gitu loh Pak. Nah alhamdulillah setelah kita lulus, bareng-bareng lulus, kita di pertemuan kembali, ya kita ngumpul-ngumpul, nongkrong-nongkrong gitu Pak. Kecil-kecilan, terus Stefanus ini bilang ke teman-teman bahwa dia mau mu'alaf. Iya benar. Nah, jadi kan kita semua ini juga ikut senang Pak. Senang karena selama ini kita tahu bahwa Stefanus dulunya itu adalah mungkin Kristen-Kristen yang religius. Iya, yang religius Pak, yang taat gitu Pak. Yang taat. Mungkin dari segi keluarga ya mungkin ya. Tapi ketika dia masuk Islam ya kita menerima dengan senang hati, ikut berbangga ya, semoga saja dia masuk Islam yang Benar-benar Islam Pak, bukan hanya cuma Islam ucapan KTP gitu saja loh. Pak. Bukan hanya ucapan tapi dari segi tingkah laku, dari segi perbuatan gitu harus benar-benar mencerminkan seorang yang Islam gitu loh Pak. Kan cuma kan banyak orang yang aku Islam tapi tingkah lakunya bukan mencerminkan seorang Islam gitu loh Pak. Itu aja. Enggak takut dulu berteman sama Enggak, kan kita semua kan maksudnya saudara beda gitu. agama. Enggak, kita enggak menilai dari orang yang agamanya, agama enggak. Bahkan dulu di kerawitan dulu Pak, satu kelas tuh kita juga ada agamanya, agama Hindu juga ada. Jadi Banyak kita toleransi gitu, Pak. Di kerawitan saling juga toleransi antara agama Iya. gitu. ya ikut seneng lah Pak. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Hidayah dari Gusti Allah itu datang kapan saja di mana saja gitu. Pindah ke Mas siapa? Rian. Mas Ryan. Ryan. Karena bahasa Inggrisnya Ryan. Paling pendiam ya sebenarnya. Iya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi Riyadi wabarakatuh. Prasetyo, saya teman dekatnya Stefanus Kurniadi dari Trawana. Saya di sini sangat senang, alhamdulillah, karena Stefanus sudah masuk Islam. Amin. Barakallah. Semoga nanti imannya jangan KTP ya Mas. Dia yang saya curhat itu. Iya. Yang curhat itu. Yang pertama saya curhat. Iya. Paling pendiam. Siapa? Saya? Iya. Enggak juga sih, enggak. Banyolnya iya. Kalau sama Stefanus sama Ini teman-teman. ceritanya bala dewa berempat ini kemana-mana. Maksudnya? Bala dewa ya berempat kemana-mana. Iya, nongkrongnya cuma ini aja. Iya. Kalau ini kan sudah di Jogja kan jarang ketemu Pak. Kalau ini Surabaya. Semuanya belum menikah ya? Belum. Belum. Ini rencananya Pak. Ya amin amin. Ah, ya, amin. Amin ya Allah, besok pur maring ini. Lihat kamera. Yang mau nikah sama saya. Loh, ayo. Yang mau nikah sama saya belum. Enggak kayak saya enggak mau kayak gitu, Pak. Biasa aja. Biasa. Cari jodoh ini Pak. Capek. Ya semua orang kan masih capek. Menikah cepet ibadah. Gitu. Cuma ada kamera. Namanya jenengan, alamatnya di mana? Saya kebetulan deket sini, Bogor tol. Bogor Tol. Tol Gunung Sari 2 arah kota satelit. Wah, Deket. yang mau berjodoh sama beliau ya? Ayo, coba. Ayo. Kan dipromosi no. Aduh, jangan. Aku menengah. Ada pesan untuk Mas Stefanus? Udah itu aja Pak. Itu aja. Iya. Iya, Bun. Siap. Semoga Terima kasih banyak. Oke. Ya sama-sama Pak. Oke.